Hai guys, welcome back to my channel. Gue semalam baru aja nonton film Pengabdi Setan. Dan kemarin itu early screening atau special screening film Pengabdi Setan 2 Communion di IMAX. Gue nggak sempat nge-review karena udah malam banget itu. Udah kemalaman dan udah capek banget. Dan gue semalaman tuh nggak tidur ya gitu. Karena gue mikir, what the fuck did I just watch gitu loh. Anjing, sumpah gue sampai nggak bisa ngomong apa-apa main ini. Dan untuk video kali ini gue bakal nge-review film ini. Mungkin gue bakal ngomong panjang lebar sih, soalnya mulut gue nih bener-bener udah gatel banget pengen ngomongin soal ini film gitu, nge-review dan plus spoiler talk ya. Bagi kalian yang udah nonton film Pengabdi Setan, silahkan nonton video ini. Tapi kalau misalkan kalian yang belum nonton film Pengabdi Setan 2, jangan nonton video ini, please. Karena banyak banget spoiler-spoiler yang bakalan gua omongin untuk video kali ini. Please guys, skip aja gak apa-apa kok, serius. Oke, langsung aja gue nge-review film ini secara full ya, secara panjang lebar, oke. Oh my god, I cannot wait, I'm super excited, oke. Come on, let's go. Pertama-tama gue mau ngucapin selamat ya gitu untuk para kru, untuk Mas Joko Anwar gitu yang udah kayak sebuah pencapaian aja gitu loh, film ini gitu loh menjadi film Indonesia atau menjadi film Asia Tenggara pertama gitu yang yang tersedia dengan teknologi IMAX. Dan gue juga semalam juga nonton film ini dengan versi IMAX. Gue gak ngerti lagi gue mesti ngomong apa gitu loh. Pokoknya bagi lo yang kepengen nonton film horor dengan suara yang menggelegar gitu loh, silahkan nonton film ini gitu. Karena silahkan nonton film ini di IMAX, karena menurut gua film Pengabdi Setan 2 Communion ini dengan ditonton di layar IMAX super menggelegar, karena gue berasa kayak nonton film ini tuh gue berasa gempa gitu, serius gitu loh. Ini suara misalkan ada adegan jump scare atau ada suara-suara yang misalkan ada sound effect disturbing moments dengan segala macam, itu tuh suara tuh ada di atas, bawah, kanan, kiri lu semuanya gitu, all around you. Kayak lu melebihi Dolby Surround 7.1, melebihi Dolby Atmos. Ini bener-bener kayak ini Dolby Atmos nih, tapi volume itu bener-bener dinaikin sampai 2000 volume gitu loh. Yang biasanya volume cuma 100, ini sampai 2000. Jadi bener-bener kayak ada suara adegan-adegan suspense gitu, tapi tiba-tiba lu tuh kayak kursi lu tuh bergetar gitu, kursi lu goyang gitu loh, kayak melebihi 4 dimensi, men, serius. Jadi kalau misalkan lo mau nonton film horor dengan suara yang super menggelegar, lo nonton film ini, gue saranin. Lo gak bakal kecewa, beneran. Oke, langsung aja gue bakal ngomongin ke ceritanya ya. Cerita ini melanjutkan ke Pengabdi Setan pertama tentunya gitu loh. Kan mereka pergi dari rumah mereka gitu loh, dan tinggal sekarang di rumah susun. Ya, Bondi dan adik-adiknya gitu, dan Rini juga berusaha untuk berbaur, dan mereka mempunyai teman gitu. Dan ada karakter baru juga, Tari dan Dino, yang diperankan oleh Ratu Felicia dan Jody Pranata ya gitu. Mereka tinggal di rumah susun, dan rumah susunnya itu juga kebetulan berada di bawah dataran laut gitu, dan dekat sekali dengan laut gitu. Ada suatu kejadian di rumah susun itu gitu loh, yang dimana lift yang berisi warga rumah susun itu, warga-warga itu berada dalam lift itu, dan lift itu jatuh dan menyebabkan semua warga itu tuh meninggal gitu. Dan setelah kejadian itu, malamnya mulailah teror-teror yang tidak diinginkan datang, yang mengakibatkan para mayat-mayat warga tersebut pada bangun. Premis yang ada di film ini tuh simple sih, gitu doang gitu. Mereka pindah ke rumah susun, dan rumah susun itu ternyata memiliki teror yang melebihi dari yang pertama gitu loh. 14 lantai gitu, dia kejar-kejaran sama hantu pocong lah. Terus tentunya ada ibu gitu, ibu datang lagi gitu. Itu ya di situ aja tuh mereka kejar-kejaran gitu. Tingkat keseremanya juga melebihi sih dari yang pertama itu menurut gua gitu. Dan kalau ngebahas
cerita juga menurut gue di sini tuh ceritanya lebih lebih apa ya, lebih inventif sih gitu. Karena apa ya namanya ya, mereka tuh pengen ngebahas gitu, ngebahas lebih dalam tentang ini ibu siapa sih sebenarnya gitu, dan menjawab pertanyaan beberapa netizen gitu loh ya, yang ada di benak netizen yang udah nonton film Pengabdi Setan pertama, termasuk gua sih gitu. Pertanyaan contohnya seperti Ian tuh kemana sih gitu setelah kejadian pertama. Terus habis itu yang kedua, bapak tuh sebenarnya siapa gitu, identitas dia tuh siapa sebenarnya gitu, dia ke Jakarta tuh ngapain gitu loh, ada urusan apa gitu loh. Eh, Macam-macam gitu loh. Itu contohnya ya gitu, beberapa contoh pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam benak gua gitu. Ceritanya itu menurut gue ya gitu loh, lebih nyeremin sih daripada yang pertama, dan lebih gelap. It's darker, scarier, crazier, lebih gila daripada yang pertama, dan ini tentunya roller coaster ride ya gitu loh. Karena menciptakan emosi-emosi atau apa ya, kayak lu tuh bakalan diajak kayak lu teriak gitu, lu juga bakal diajak ketawa gitu. There are some funny moments juga sih gitu di film ini gitu, dan lu diajak teriak lagi, lu diajak ketawa lagi, lu diajak teriak lagi, lu diajak ketawa lagi gitu gitu terus gitu loh. Jadi film ini tuh nggak apa ya, kayak kayak lu nonton film horor yang fun aja gitu, kayak dibawa enjoy aja gitu. Tapi di sini juga tentunya lu diajak mikir juga gitu tentang film ini sebenarnya mau dibawa kemana sih arahnya gitu, alurnya tuh sebenarnya mau dibawa kemana gitu. Itu bagus menurut gua. Yang lebih gilanya lagi, dia itu menambah apa ya, adegan gore gitu. Menurut gua adegan gore itu masih safe ya gitu, karena nggak menciptakan adegan gore atau adegan brutal yang berdarah banget sampai kayak obvious, sampai kelihatan banget gitu loh, sampai misalkan adegan kepala copot misalkan, atau misalkan adegan badannya gepeng gitu hancur misalkan gitu, itu benar-benar kelihatan tulang belulangnya gitu, dagingnya gitu. Enggak kok, enggak. Masih safe, masih aman gitu buat ditonton sama anak-anak remaja atau anak-anak di bawah umur yang masih dikawal sama orang tua. Itu masih aman. Terus banyak banget adegan-adegan yang mengganggu film ini gitu. Lebih mengganggu daripada yang pertama menurut gue. Soalnya di sini kan bakal ngebongkar identitas ibu itu siapa dan bapak itu siapa gitu kan. Dan banyak apa ya, kayak tentunya gitu loh, banyak geng pocong yang datang ke sini gitu loh. Bangsat, itu serem banget gitu loh. Dan beberapa adegan yang khususnya kayak di bagian akhir ya gitu, gue ngomong aja gitu. Itu ada adegan satanik gitu loh, yang kayak beberapa orang tuh nyembah setan itu, kayak Hail Satan, Hail Satan. Itu parah sih. Itu bener-bener bulu kuduk gue merinding, apalagi gue nonton di IMAX. Itu anjing keren juga ya gitu, inventif sih. Bagus. Itu apa ya, serem cuk, itu serem banget sumpah, gue kagak bohong gitu. Teknik penyutradaranya juga keren ya gitu, dari Mas Jokan gitu. Di sini tuh gue nggak bisa ngedeteksi mana yang babak satu, mana babak kedua, mana yang climax, mana yang ending. Itu gue nggak bisa ngebandingin, soalnya di sini tuh kayak teror itu udah diciptain dari pertama film tuh udah dimulai gitu loh. Jadi awal film dimulai sampai akhir itu teror nonstop menurut gue. Kalau di bagian yang pertengahan mungkin itu ada yang kayak yang tentunya tadi diteror beberapa pocong pocong warga itu, warga sekitar gitu. Terus abis itu yang bagian akhir ya tentunya yang adegan satanik itu keren aja menurut gua, karena adegan tersebut itu menurut gua creepy, tapi juga creepy at the same time juga gitu, kayak sialan gitu loh, kok bisa ya gitu. Padahal sebenarnya itu menurut gua puncak momen disturbing, puncak momen yang paling gory, paling brutal menurut gua di situ gitu. Tapi Mas Joko Anwar tuh masih pengen playing it safe gitu loh. Kayak menciptakan model yang kayak cuman flash kamera doang nih, terus habis itu nyala lagi, flash kamera nyala lagi, mati lagi, flash kamera nyala lagi, mati lagi. Jadi kayak bener-bener nggak full diliatin gitu loh secara penuh gitu loh. Ini sektenya gitu loh,
orang-orangnya gitu, ini grupnya gitu. Terus habis itu bapaknya yang kayak, aduh spoiler ya nggak apa-apa ya gitu, bapaknya diikat kanan kiri atas bawah gitu loh kakinya gitu. Terus habis kudanya ada 4, terus habis itu ketika kudanya berjalan maju berjalan ke belakang gitu loh, tangan bapak putus, kaki bapak putus. Itu gori sih menurut gue, tapi masih aman karena ya tekniknya gitu loh. Mainin flash gitulah ya gitu loh. Bagus kalau sinematografi udah bener-bener nggak usah diomongin lagi, ini udah keren sih. Tapi ya selebihnya itu sih, teknik penyutradaranya menurut gue tuh itu benar-benar unik dan benar-benar luar biasa, bikin apa ya, bikin sesuatu hal yang baru ya gitu. Jadi kurang lebih ya seperti itulah ya, seputar cerita, seputar atau teknik penyutradaran sinematografinya. Dan ya tentunya kalau misalkan musik scoring ya udah nggak dibahas lagi ya gitu. Itu sound mixingnya udah keren sih gitu loh, apalagi pas kemarin gue nonton di IMAX itu udah thumbs up deh. Oke, sekarang gue ngomongin spoiler talk ya. Gilanya itu di sini banyak banget momen-momen yang gory ya gitu. Jadi menurut gue di sini tuh melebihi adegannya itu melebihi dari yang pertama menurut gue. Kalau yang pertama kan siapa tuh pernah dimain nama Dimas Aditya yang sampai kelindes truk gitu, sampai palanya hancur. itu gorinya obvious itu dilihatin, tapi di sini masih playing safe sih. Misalkan salah satu contohnya gitu, insiden yang di lift gitu, ada beberapa orang termasuk bapak yang ada di lift itu gitu loh, jatuh gitu loh. Itu menurut gue intens, itu menurut gue negangin ya itu adegan itu gitu, karena lift itu tiba-tiba secara perlahan-lahan bruk, pengen jatuh, talinya itu pengen putus kan gitu loh. Itu negangin banget sih. Terus habis itu di bawahnya tuh ada anak-anak yang ngambilin koin gitu, ada 3 anak gitu. Terus tiba-tiba pas lift itu jatuh gitu loh, semua orang yang di lift itu bukan kecuali bapak ya gitu loh, mati semua gitu loh. Dan anak-anak yang di bawah lift itu jadi bakso gepeng dong. Tapi coba diliatin darahnya doang sih, soalnya kan cuman ada muncratan darah dari anak-anak itu ke badannya Winanya kan gitu. Itu nyeremin sih anjir, kayak gila gokil anjir, jadi bakso gepeng dong gitu anjir. Sumpah itu hal yang kayak apa ya, gila aja gitu. Kayak lu baru awal-awal mulai ya gitu, baru 10 menit pertama gitu udah disediain adegan yang kayak gini gitu, seintens ini, gokil emang lagi. Terus rahasia satu persatu kebongkar ya gitu. Dan sebelum itu gitu, gue mau ngomongin teror yang tiada henti gitu loh, karena gue di sini nggak, yang tadi yang gue bilang sebelumnya gitu, gue nggak bisa ngedeteksi mana sih babak pertama, mana babak kedua, mana babak ketiga gitu. Gue menyebut adegan yang satu ini teror tanpa henti ya gitu, karena gitu, ketika para yang ngelayat itu membaca Yasin itu pulang disuruh sama Pak Ustadz gitu, dan lampu langsung mati, buk, mampus, welcome to the nightmare motherfucker. Itu bener-bener nyeremin sih. Di situ lu udah nggak bakalan kayak apa ya, kayak ketemu cahaya lagi deh, kagak gitu loh. Itu udah apa ya, kayak udah parah sih, itu udah parah banget ya intinya gitu. Tapi tetap ada beberapa momen yang lucu ya gitu untuk mencairkan suasana gitu. Jadi kayak nggak berasa takut mulu, kayak apa ya, kayak lu tuh ketakutan nggak bakalan dibuat napas gitu loh. Enggak, tenang aja, di sini tuh bakal banyak momen-momen lucu gitu loh, supaya lu tuh kayak ngerasa tenang gitu ya gitu. Jadi gue ketawa dulu aja gitu. Gue baru ingat ya, gue di sini juga mau ngomong soal lightingnya keren banget sih. Ini gila gitu, karena apa ya, lightingnya itu bisa menangkap gambar yang even segelap mungkin ya gitu. Itu kayak lightingnya itu works well menurut gua. Di sini identitas dan pertanyaan-pertanyaan yang ada di Pengabdi Setan pertama itu mulai terungkap ya, mulai terjawab gitu. Contohnya misalkan bapak gitu. Bapak tuh siapa? Bapak tuh ke Jakarta ngapain? Ternyata bener, bapaknya itu mengikuti community sekte setan gitu. Dan bapak itu juga sebenarnya seorang Petrus ya. Iya, bapak itu Petrus ya. Karena apa ya?
dia itu berusaha untuk menyelamatkan anak keluarganya gitu loh dan istrinya gitu loh, dengan cara dia menjadi Petrus gitu. Karena uh, dengan dia menjadi Petrus gitu loh, dia bakal memenuhi syarat untuk bisa membunuh 1.000 jiwa gitu. Soalnya kan, karena gue ingat banget satu adegan yang ada di TV itu gitu. Berita itu mengatakan bahwa ada Petrus berkeliaran gitu loh, dan sudah menangkap atau membunuh korban gitu, sekitar 1.000 lebih korban gitu. Dan di bagian ending juga dijelaskan bahwa bapaknya itu sudah berhasil membunuh sekitar 1.000 korban untuk bisa memenuhi syarat untuk bisa menjadi sekte setan itu kan gitu. Tapi katanya untuk memenuhi syarat tersebut gitu loh, nggak semudah itu gitu loh. Ternyata bener gitu loh. Gue bayangan gue, oh ternyata bapaknya selama ini Petrus. Dan tas yang dibawa dia terus habis itu dikunci di lemari, pas dibuka itu jari kelingking apa jari telunjuk kayak gitu. Gue nggak merhatiin banget itu banyak banget di situ. Itu gue rasa itu dari korban-korbannya sih gitu. Jadi setelah dia udah membunuh korban itu dan dia menangkap atau memotong jari telunjuk atau jari kelingking korban itu, langsung dikumpulin dalam tas itu sik parah gitu, sakit gitu, itu kayak anjir parah ya gitu. Itu kok punya apa ya, punya ide segila itu ya gitu loh. Jadi ternyata selama ini gue tahu, oh bapak ternyata tuh ke Jakarta tuh ngebunuh-bunuhin orang gitu anjing, jadi Petrus gitu loh profesi kerjanya. Bangsat. Entah kenapa ya, gue mikir ibu ini, nah ini sekedar teori ya gitu menurut gue. Ibu ini kayak mempunyai dua identitas gitu. Antara yang pertama, gue mikir begini, ibu ini mempunyai dua identitas. Yang pertama identitas dia sebagai ibu, terus habis itu yang kedua identitas dia sebagai raja setan itu gitu, bernama Raminom. Raminom ini disebut sebagai apa ya, sebagai orang yang disembah gitu loh, dia gitu yang disembah gitu, itu Raminom gitu. Dan di sini tuh ada satu adegan gue inget banget, pas dibuka foto albumnya itu, dan foto albumnya itu tuh menunjukkan gambar ibu sebagai gambar ibu, tapi itu nama itu bukan ibu, bukan Mawarni Sumarno, tapi itu bukan gitu, tapi namanya Raminom gitu. Gue mikir ya, ini Raminom ini identitas keduanya dia gitu loh, menjadi raja setan, atau emang sebenarnya dia itu emang Raminom gitu dari awal gitu loh. Gue mikirnya begitu gitu. Menurut gue dia itu mempunyai dua identitas itu memungkinkan ya menurut gue gitu, karena di samping dia berprofesi sebagai penyanyi, dia juga berprofesi untuk bisa menjadi dia yang udah lahir gitu, bukan sebagai ibu tapi sebagai Raminom gitu setelah dia udah mati gitu. Itu sih yang gue teori gue gitu. Dan itu nyeremin ya anjing, sumpah gue gak habis pikir ternyata ibu ini selama ini dia yang patut disembah, kayak dia itu setan gitu anjing, parah ya gitu. Emang iblis sih gitu. Mungkin itu sih yang gue pikir soal Raminom ya gitu. Dan terlebih lagi Ian is back bro. Ian ada di film ini, ada peran Ian di sini menurut gue tuh agak ngegocek kayak gitu, tapi predictable sih gitu loh. Karena apa ya, karena gue ngelihat di sini tuh dia tuh masih menggunakan bahasa isyarat gitu loh, seolah-olah dia bisu, tapi kan emang dikasih tahu di bagian pertama kan bahwa emang itu sebenarnya tuh bisa ngomong gitu loh. Cuman cuman emang pura-pura bisu aja tuh dari awal gitu loh. Dia bisu gara-gara ada satu momen di mana tuh dia takut sama neneknya gitu kan, hantu neneknya itu. Dan di sini tuh dia kayak di depan kakaknya itu si Tara gitu loh, pura-pura Tara, sorry Rini gitu. Tara si Ratu Felicia ya, oke. Dia tuh pura-pura bisu depan Rini gitu kan, seolah-olah kayak dia tuh masih kayak Ian tapi cuman hilang aja gitu loh, kayak diculik setan misalkan gitu. Itu pas udah dikasih tahu gitu di bagian ending gitu loh, bahwa Rini itu udah melemah, terus habis itu si Ian bisa ngomong, itu parah sih, itu serem juga gitu. Tapi adegan itu predictable menurut gue, karena gue udah ngeliat dari jauh, I see that gitu loh. Gue kayak kayaknya ini bakal ngecohin ya gitu loh. Gue pikir ini kayak ini bakal mau nipu si Rini itu, mau nipu kakaknya gitu, karena dia mau ngajak kakaknya itu untuk bisa menjadi penyembah setan juga gitu loh. Predictable sih gitu.
Terus momen-momen jump scare ya gitu, gue mau ngomongin momen-momen jump scare. There are jumpy moments tetap di film ini gitu loh. Tapi gue mau ngasih tahu lagi karena di film ini tuh lebih banyak adegan-adegan yang disturbing daripada momen-momen yang nagetin gitu. Tapi di sini tetap ada momen-momen nagetin, dan momen-momen nagetin itu smart juga sih, sama gitu kayak yang pertama gitu. Contohnya kayak uh, adegan dimana si Dino gitu yang diperankan oleh Jordi Pranata, dia itu ketemu sama ibu langsung. Ibunya pakai gaun, terus habis itu dipegang sama itu si ibu, ibu yang ada di gaun itu hilang, gaunnya itu dilempar ke dalam air dan gaun itu balik lagi ke mukanya dia. Itu jump scare sih anjing. Terus habis itu pakai di bola, pakai berusaha melepas gaun itu, dia jatuh ke belakang, terus habis itu lehernya tuh ketusuk sama garpu tanaman gitu. Itu anjing, momen yang smart plus gory juga sih, bangsat, keren juga ya gitu. Uh, itu salah satu contohnya gitu. Sebenarnya ada karakter yang unik sih di film ini juga gitu, karakter baru juga yang diperankan oleh Ratu Felicia gitu. Siapa sih namanya ya? Oh, Tara, iya, Tara. Tara di sini tuh unik ya karena karakter dia itu menurut gue ya di sini tuh dia berprofesi sebagai perempuan malam sih menurut gue ya gitu. Di sini tuh dia diterornya tuh beda dari yang lainnya gitu, karena di sini dia tuh kayak diteror sama suatu makhluk yang kayak bakalan ngasih tau ke dia kalau dia tuh bakalan masuk neraka dan dia bakal ngalamin yang namanya siksa kubur. Gue bilang kayak gini karena gini teori gue ya gini. Ada satu adegan di mana dia tuh dan nerima radio dia balik gitu, radio dia kan rusak, terus habis itu radio dia balik, dan dia tuh sebelum berangkat kerja dia tuh balik lagi karena kan di luar kan badai, jadi kan nggak ada yang mau ngangkut dia karena angkutan tuh nggak ada yang lewat di situ, nggak berani kan gitu. Dia masuk lagi ke dalam kamarnya dan dia itu nyalain radionya gitu, kayak dengerin radio biasa aja gitu kan. Terus habis itu pas denger lagu dengerin radio, pas dia lagi dengerin radio itu gitu loh, ternyata ada suara yang kayak gini. Tolong sampaikan sakit. Kuburan saya sempit, Mama. Daging saya digigiti belatung. Mama, saya di kuburan disiksa terus. Tolong, Mama. Nah itu suaranya. Itu tuh suara yang kayak apa ya? Tapi di situ nggak sebutin Taranya. Tapi di situ dibilang di situ tuh dia ngomong itu tuh Tara gitu loh di radio itu ya gitu loh. Dan dia pas ngedengerin itu dia ngelihat di atas biliknya ya, ternyata di atas biliknya itu ada gambaran seorang perempuan gitu loh, perempuan yang kaki di kepala di kaki gitu loh, yang benar-benar rusak gitu badannya gitu kan. Dan pas di momen terakhirnya gitu loh, dia kan ketakutan nih gitu karena kan banyak banget pocong yang udah berkeliaran gitu, dan Pak Ustadz juga udah mati kan gitu. Dia kabur ngide masuk ke dalam bak sampah gitu loh. Dia masuk ke situ yang di bawahnya tuh kosong parah gitu untuk menuju lorong ke bawahnya gitu kan. Itu kan jauh banget ya men gitu untuk ke bawahnya gitu kan. Terus habis itu dia ngumpet di situ gitu loh, dan dia ngeliat ke atas bahwa ada pocong yang mengeluarkan bayi dalam mulutnya gitu loh, mengeluarkan bayi. Terus habis itu dia merosot ke bawah dan kakinya itu nyangkut di bagian batu bata, dan akhirnya begitu gitu, kaki di kepala di kaki, dia mati. Itu ternyata gue mikir bahwa oh itu ternyata dia ya gitu. Ternyata yang perempuan yang dia lihat di atas bilik yang kaki di kepala di kaki itu ternyata dia gitu loh. Ternyata ada suatu makhluk yang yang memprediksi kematiannya dia sih, teori gue ya gitu. Sebelumnya itu gitu loh, dia kan sholat ya gitu loh, dan pas dia sholat gitu loh, dia tuh ngelihat kayak visual apartemen itu yang usang gitu loh, kayak apartemen yang nggak belum jadi gitu loh. Di situ tuh kayak aura rumah susunnya itu tuh yang kayak aura neraka gitu loh. Jadi kayak bener-bener aura rumah susun yang belum jadi itu. Habis itu ada satu makhluk pocong itu gitu loh yang datang gitu loh, ikutin dia gitu loh. Dan pas pocong itu ngeluarin mulut, itu ternyata menurut gue itu dia ya gitu loh, karena
balik lagi ke profesinya dia gitu, karena kan dia kan profesi sebagai perempuan malam gitu. Mungkin ada satu momen di hidup dia gitu loh yang misalkan ya gitu, perempuan malam kan ada yang kayak ada banyak banget laki-laki yang nggak bertanggung jawab ya gitu, terus habis itu dia harus uh, mohon maaf ya gitu mengaborsikan bayi yang ada di perutnya dia gitu loh. Mungkin itu adalah wujud dari diri dia sendiri yang mengeluarkan bayinya gitu loh. Dan mengatakan ya bahwa itu tuh dosa misalkan ya gitu. Itu dosa dan itu dia bakal dijerumuskan ke dalam neraka jahanam gitu. Nah, itu kan kayak bawah itu kan kayak apa ya? Kayak definisi visual bahwa dia tuh ke bawah tuh langsung masuk ke dalam neraka gitu, terus habis itu dia mati gitu kan, mati dengan cara mengenaskan gitu. Itu sih teori gue, kayak apa ya, ada suatu makhluk yang intinya ada suatu makhluk yang memprediksi kematian dia gitu, atau itu emang diri dia sendiri gitu. Itu smart, it's very very smart, keren. Terus abis itu ada juga momen gitu dimana Bondi dan teman-temannya gitu masuk ke ruangan Pak RT ya kalau nggak salah gitu. Di situ banyak banget dokumen-dokumen uh, yang tertinggal sih gitu, kayak apa ya, di situ kan Pak RT kayak udah nggak ada lagi gitu. Di situ kayak udah dokumen-dokumen yang tertinggal aja gitu. Dan di situ tuh dia tuh ngecek tuh bareng sama teman-temannya gitu, satu persatu dokumennya gitu loh, bahwa dan ada beberapa pajangan foto yang menampilkan bahwa oh ini tuh dokumen-dokumen yang apa ya, dokumen-dokumen dari rumah susun ini gitu loh, dari awal rumah susun ini belum jadi, terus habis itu setengah jadi sampai udah jadi secara full gitu loh. Dan dia ngelihat gitu loh bahwa di situ tuh banyak banget kejadian-kejadian gitu loh yang apa ya, yang menuntut apartemen itu tuh akan segera jadi gitu loh gitu. Gimana caranya ya gitu. Jadi gini, rumah susun itu dibuat sekitar tahun 1955 gitu. Dan entah kenapa setiap 17 April gitu, beberapa tahun sekali gitu, itu mengalami hal-hal yang tidak terduga gitu, seperti misalkan banyak banget setan yang bangkit gitu, pocong yang bangkit gitu kan. Mungkin itu tuntutan supaya rumah susun itu bisa terjadi ya gitu, karena bisa aja rumah susun itu membutuhkan beberapa tumbal gitu lah, atau misalkan rumah susun itu kan diceritakan bahwa itu tuh rumah susun bekas kuburan kan gitu. Mungkin itu di situ membutuhkan beberapa tumbal supaya rumah susun itu bisa jadi, tapi kan gagal gitu kan. Dan ada juga beberapa portrait atau beberapa foto dari orang-orang dari negara luar yang gitu datang ke rumah susun itu gitu. Dan emang bule-bule itu tuh bekerja sama dengan sekte setan itu tuh bisa mewujudkan rumah susun itu gitu. Inti pokoknya gitulah ya. Ada satu teori di mana gue mikir ini tuh bakalan banyak banget anggota ya gitu di seluruh Indonesia gitu loh. Mungkin emang dari yang pertama kita bisa lihat ya gitu, di Pengabdi Setan pertama gitu, Darmina sama Batara di bagian ending. Di situ kan ditunjukkan bahwa ada peta Indonesia gitu loh. Itu peta Indonesia sih gitu. Yang menunjukkan bahwa ada beberapa titik gitu loh yang mereka akan menginvade gitu loh, kayak sejenis itu lah, kayak menginvade gitu, atau emang di situ ada beberapa komunitas di situ di beberapa kota atau kabupaten itu gitu. Mereka memiliki komunitas yang banyak gitu di seluruh Indonesia gitu loh. Emang udah beken lah gitu ibaratkan ya gitu. Dan juga satu toples yang berisi biji saga merah itu yang udah full biji saga merah. Di situ gue pikir bahwa ternyata emang bener, satu Indonesia tuh emang udah memiliki beberapa komunitas di beberapa kota dan kabupaten yang yang menganut sekte setan ini gitu loh. Tapi sekte setan ini mempunyai cuman satu, tapi emang komunitasnya udah banyak gitu loh cuy. Dan dengan adanya bule-bule atau misalkan orang-orang luar gitu yang berada di foto itu gitu, dan juga foto yang menunjukkan bahwa setiap 17 April gitu loh, dan setiap 35 tahun sekali kok nggak salah, correct me if I'm wrong ya gitu, pokoknya setiap 35 tahun sekali atau beberapa tahun sekali gitu loh. Dan di situ terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, misalkan gitu loh, pocong bangkit
pocong bangkit lalu segala macam gitu. Itu mungkin mungkin ya gitu loh, mungkin ada teori yang lain, tapi teori sederhana gue mungkin mereka meminta tumbal gitu loh di setiap 35 tahun sekali, itu meminta tumbal untuk apa ya, untuk menambah apa geng pocong itu gitu loh, supaya makin banyak gitu, supaya makin banyak yang menyembah si Raminom ini, gue rasa ya gitu loh. Itu teori sederhana gue sih gitu loh. Dan juga dikasih tahu bahwa di bagian ending banget gitu si Darmina dan Batara ini kan ada lagi gitu. Dan mereka di situ mengatakan bahwa mereka itu agak nyesel ya gitu loh, karena mereka tidak datang ke event semalam gitu, semalam yang terjadi itulah yang apa terjadi penyembahan setan itu gitu loh. Dan di situ ada suatu foto juga gitu loh di dinding gitu loh, bahwa di situ kayak dikasih tahu apa ya, foto Darmina dan Batara dan juga beberapa orang gitu loh, termasuk ada foreigner juga di situ kalau nggak salah ya gitu. Sekumpulan orang di situ udah sekitar tahun 1955 juga gitu. Apakah emang mereka hidup atau emang berprofesi sebagai apa ya, penganut setan itu semenjak 1955 kayaknya gitu, atau emang mereka baru join, nggak tahu juga sih gua. Ini mungkin ada sangkut pautnya sama opening scene ya gitu loh di film ini gitu, bahwa Budiman gitu loh, Budiman datang menemui beberapa pocong yang sujud, dan sujudnya itu ternyata tuh sama foto ibu gitu loh, sujud ya gitu loh. Dan di situ kan gue mikirnya kan ibu ya ibu gitu kan gitu, tapi gue nggak tahu identitas sebenarnya siapa gitu. Tapi ternyata pas udah I figured that out, ternyata itu kan Raminom ya sebenarnya gitu. Tapi balik lagi ke teori gue yang sebelumnya tadi ya gitu, mungkin aja orang-orang apa pocong-pocong itu dibangkitkan lagi sama beberapa anggotanya, atau termasuk bapak itu sendiri. Bapak itu kan bapak itu kan hadir sebagai supir yang mengantar Batara mengantar Budiman ke rumah putih itu kan gitu loh. Atau emang Darmina dan Batara sendiri yang membangkitkan mereka, atau mereka tuh menyuruh beberapa anggotanya gitu. Intinya sih itu aja sih. Gue suka di bagian endingnya karena visual ini menurut gue kayak pay respect atau pay tribute sama film horor apa ya, film horor populer tahun 80-an juga ya gitu. Kalian tahu film The Shining nggak? Iya. Pokoknya shot di film shot adegan itu gitu loh. Menurut gue itu mengingatkan gue sama adegan The Shining di bagian endingnya juga gitu loh. Bahwa spoiler dikit di film Shining ya gitu. Si Jake itu ternyata dia hidup sebelum hidup bersama anggota Overlook itu udah lama banget sebenarnya gitu. Dan ini juga terjadi sama Darmina dan Batara juga di film ini ya gitu loh, karena mereka juga sebenarnya hidup udah lama gitu semenjak tahun 1955 gitu. Itu kayak pay respect aja sih sama film yang old school gitu, film yang tahun 80-an, film horror favorit tahun 80-an gitu. Apakah emang itu salah satu film horror favorit Bang Joko Anwar atau entahlah ya gitu loh. Pengabdi Setan kedua ini menurut gue bakal dibuat jadi trilogi ya gitu. Karena di samping pertanyaan-pertanyaan yang lama itu udah terjawab di film ini, tapi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan baru yang muncul gitu loh. Dan berpotensi bakalan memunculkan event-event yang lebih menggila gitu loh daripada yang kedua ini gitu loh di ketiganya nanti, gue rasa ya gitu. Menurut gue bakalan bisa lebih sakit lagi sih daripada yang kedua ini gitu. Dan bisa aja berpotensi untuk memunculkan beberapa anggota sekte yang dari luar negeri atau bahkan dalam negeri itu kumpul semua tuh masyarakat Indonesia yang bersekte setan ini gitu. Sekte setan ini melawan keluarganya Rini sekarang ini, meskipun sekarang kan bapak udah gak ada ya gitu, bapak udah mati gitu. Sekarang tinggal Rini dan adik-adiknya gitu loh, bersama Pak Budiman dan Rini melawan sekte setan itu. Nah itu gimana ada tuh caranya itu. Tapi yang pasti gue berharap Pengabdi Setan ketiga nanti ya semoga bisa mendevelop cerita yang lebih oke lagi sih, yang lebih gila lah intinya gitu. Intinya pokoknya lebih gila dan lebih brutal, itu lebih greget lagi ya gitu tontonnya gitu. Dan gue berharap nanti ketiganya kalau misalkan terjadi ya jangan main aman lah gitu loh, ya udah gitu loh, gila-gila aja gitu, sadis aja gitu loh, jangan sadis yang main aman gitu. Semoga itu terjadi sih. Dan gue berharap yang terbaik untuk ketiganya nanti.
Akhir kata gue cuma mengucapin bahwa film ini akhirnya Indonesia mempunyai film horor terbaik 2022 sejauh ini ya gitu, tahun 2022. Dan a major breakthrough juga gitu buat sistem sistem suara gitu, sistem visual gitu loh. Gue udah bisa menampilkan film ini di layar IMAX gitu, optimize for IMAX. Ini tuh udah suatu pencapaian yang bener-bener luar biasa menurut gue. Ini keren banget. Gue nggak bisa ngomong panjang-panjang soal kebaikan ada di film ini. Semoga kedepannya film Indonesia itu bakalan muncul di studio IMAX lagi sih gitu loh. Nggak hanya ini doang ya gitu loh. Ini mungkin mencetak sejarah, tapi semoga kedepannya film Indonesia banyak lah gitu loh yang diproduksi untuk layar IMAX, khususnya untuk layar IMAX. Dan khusus filmnya sendiri, menurut gue ini film bangsat dan keren. Ya udah itu aja sih. Bagi kalian yang mempunyai beberapa teori yang tentang film ini gitu, yang ada di film ini juga gitu, bisa tulis di kolom komentar ya gitu. Gue pengen tahu sih gitu, teori tergila dari kalian tuh apa aja gitu. Gue hanya bisa mengeluarkan teori sederhana gitu, karena menurut gue kalau misalkan gue mempunyai teori yang segede gaban gitu, takutnya ntar malah over expectation gitu, takutnya malah gue akan berharap lebih dan takutnya gue bakal dikecewain juga kan. Jadi ya udah. Oke, segitu aja guys video dari gue. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Oke, see you, bye.